Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiadi Nugroho dari TI23A. Saya di sini akan menjelaskan proses pengecoran logam. Proses pengecoran logam adalah salah satu metode manufaktur tertua dan paling banyak digunakan di mana-mana. Logam dipanaskan hingga mencair lalu dituangkan ke dalam cetakan. Setelah itu logam dibiarkan mendingin dan mengeras sesuai bentuk rongga cetakan. Proses ini banyak digunakan karena dapat menghasilkan bentuk yang kompleks dari ukuran kecil hingga ukuran besar, serta dapat disesuaikan untuk produksi skala kecil hingga massal. Pengecoran pasir sun casting. Metode ini menjadi pilihan utama dalam industri karena fleksibilitasnya yang tinggi dan kemampuan beradaptasi dengan berbagai kebutuhan produksi. Pengecoran pasir sangat cocok digunakan untuk logam yang memiliki titik lebur tinggi seperti baja dan besi cor yang sulit diproses dengan metode cetakan permanen biasa. Keunggulan utamanya adalah dapat menghasilkan produk dengan berbagai ukuran, mulai dari komponen kecil yang presisi hingga struktur besar yang kompleks. Selain itu, metode ini memungkinkan produksi dalam jumlah satuan. Langkah pengecoran pasir. Proses dimulai dengan pembuatan pola yang ukurannya sedikit lebih besar dari produk akhir untuk mengantisipasi penyusutan dalam proses finishing. Kemudian dibuat cetakan pasir dengan metode tertentu seperti green sand atau dry sand. Inti diletakkan jika produk memiliki rongga dalam. Setelah itu logam cair dituangkan ke dalam cetakan, dibiarkan mendingin, lalu cetakan dibongkar, komponen dibersihkan dan dilakukan inspeksi kualitas. Jenis pola pengecoran. Pola pengecoran memiliki beberapa jenis sesuai kebutuhan produksi. Solid pattern, sederhana dan untuk bentuk kompleks dengan volume sedang. Match plate pattern dan cock and drop pattern biasanya digunakan untuk volume tinggi karena efisien dan presisi. Meskipun biaya awalnya lebih besar, pasir yang digunakan besarnya biasanya berbahan dasar silika SiO2 yang dicampur tanah liat, air atau resin sebagai perekat. Pemadatan cetakan dapat dilakukan secara manual atau menggunakan mesin. Cetakan yang baik memiliki kekuatan menahan bentuk, mampu mengalirkan gas panas, tahan terhadap panas, logam cair, mudah dibongkar, dan pasirnya bisa digunakan kembali. Proses cetakan habis pakai lainnya. Sebagai pengecoran pasir ada beberapa metode lain. Molding digunakan resin test molding untuk membuat cetakan tipis namun kuat. Vacuum molding memanfaatkan tekanan vakum agar pasir tetap rapat tanpa perekat. Expanded polycitron casting menggunakan pola busa yang menguap saat terkena logam cair. Investment casting memakai pola lilin yang dilapisi keramik untuk menghasilkan detail yang sangat halus. Pengecoran cetakan permanen berbeda dengan cetakan pasir. Cetakan permanen terbuat dari logam, digunakan berulang kali, cocok untuk produksi massal. Contohnya adalah low pressure casting dan die casting. Pada die casting, logam cair diinjeksi ke dalam cetakan dengan tekanan tinggi, baik menggunakan metode hot chamber maupun cold chamber, tergantung jenis logamnya. Jenis tungku peleburan. Peleburan logam digunakan menggunakan tungku dengan jenis berbeda sesuai material. Cupola furnace khusus untuk besi cor. Direct full fired furnace dan curable furnace digunakan untuk logam non ferro seperti aluminium dan tembaga. Electric arc
furnace digunakan untuk baja, sedangkan induction furnace populer dikarenakan efisien dan dapat melebur berbagai jenis logam dengan cepat. Kualitas dan cacat pengecoran. Hasil pengecoran dapat mengalami cacat seperti misrun, cold shoot, shrinkage, cavity, atau microporosity akibat penyusutan tidak merata. Pengecoran pasir juga punya cacat khas seperti sunblow, pinholes, sunwash, dan mold crack. Pemahaman terhadap penyebab cacat ini sangat penting agar desain dan proses bisa diperbaiki dalam merancang produk cat. Bentuk yang sederhana akan memudahkan pembuatan cetakan dan mengurangi risiko cacat. Sudut tajam sebaiknya dihindari karena dapat menjadi titik konsentrasi tegangan. Sebagai gantinya, gunakan radius atau fillet. Perlu juga menyediakan toleransi dimensi antara 1,5 sampai 3 mm jika diperlukan proses pemesinan setelah pengecoran. Kesimpulannya, pengecoran pasir menggunakan metode pengecoran logam yang sangat serbaguna, ekonomis, dan dapat diaplikasikan pada berbagai skala produksi. Proses ini mampu menangani logam bertitik lebur tinggi, menghasilkan bentuk kompleks dengan berbagai ukuran, serta mudah disesuaikan untuk kebutuhan produksi khusus maupun massal. Fleksibilitas biaya yang relatif rendah dan kemampuannya menghasilkan komponen dari yang kecil hingga sangat besar menjadikan pengecoran pasir tetap menjadi pilihan utama di banyak sektor industri manufaktur.